Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ada pada kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan pada pembelajaran yang kedua. Silahkan disimak sampai habis videonya agar bisa lebih dimengerti materinya. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Terdiri dari 2 mata pelajaran, ada PPKN dan ada SBDP. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Nah, sekarang kita amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini untuk orang dewasanya kita perhatikan. Jika kita perhatikan orang dewasa yang sedang bekerja sama ini, mereka ini terdiri dari beberapa suku. Ada dari Tionghoa, ada dari suku lain. Kemudian warna kulit mereka juga berbeda. Nah, sekarang kita perhatikan kedua anak yang memegang bendera merah putih ini. Mereka itu terlihat dari bentuk ciri fisiknya berbeda. Yang perempuannya ini berkulit putih, kemudian matanya sipit. Kemudian untuk laki-lakinya berkulit hitam dan matanya belok. Walaupun mereka berbeda seperti ini, mereka itu terlihat bahagia karena mereka hidup dengan rukun. Nah, sekarang kita akan baca teks yang judulnya adalah Perbedaan yang Menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap hari Minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekadar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menarik barongsai, lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Jadi kata bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa suku bangsa, terdiri dari beberapa agama, terdiri dari beberapa pulau. Nah, kita ini dipersatukan oleh satu semboyan yang dijunjung oleh bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana artinya itu
walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kita harus tetap saling menjaga kerukunan kita dengan teman-teman, walaupun kita mempunyai banyak perbedaan, kita berasal dari daerah yang berbeda, ataukah kita mempunyai agama yang berbeda. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, nah kalian bisa tuliskan hal yang kalian ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Nah, contohnya seperti apa manfaat perbedaan dalam masyarakat? Kemudian, apa saja penyebab perbedaan yang ada dalam masyarakat? Kemudian, bagaimana cara bergaul dalam perbedaan latar belakang budaya? Kemudian, sikap apa saja yang dibutuhkan dalam menghadapi suatu perbedaan? Nah, ini adalah contoh dari pertanyaan yang bisa kalian buat tentang keingintahuan kalian tentang hidup rukun. Nah, selanjutnya tulislah kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagian berikut. Nah, ini adalah bagiannya. Di bagian ini ada pertanyaan tentang rukun dalam perbedaan. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan yang ada? Ya, perbedaan yang ada seperti misalnya perbedaan suku atau perbedaan agama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menyikapinya? Nah, kita menyikapinya itu dengan melaksanakan sikap toleransi atau bertoleransi yang dimulai dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa manfaat hidup rukun? Nah, banyak sekali manfaat hidup rukun. Salah satunya adalah jika kita hidup rukun dengan sesama, maka kita akan mempunyai banyak teman. Nah, hidup kita juga akan damai, akan tentram. Nah, semua kegiatan itu kita bisa lakukan secara bersama-sama karena kita tidak mempunyai musuh. Seperti itu, kita hidup sangat tenang, sangat rileks, kita tidak mempunyai beban hidup, seperti itu ya. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Nah, kita bisa membaca teks berikut untuk mengetahuinya. Ini teksnya berjudul Lego-Lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang, tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Jadi ini adalah contoh formasi atau bentuk jika melakukan tarian Lego-Lego. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituankan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang. Dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon, tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirip pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirip pinang
serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negerinya. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari satu orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola dena yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau membahas tentang macam-macam pola lantai. Pola lantai yang pertama yaitu pola lantai vertikal atau lurus. Bentuknya seperti ini. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal ini. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh tari yang menggunakan pola lantai vertikal ini yaitu yang pertama ada tari Yospan dari Papua. Kemudian ada tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan ada tari Baris Cengkedan dari Bali. Kemudian untuk pola lantai yang kedua yaitu pola lantai diagonal, bentuknya seperti ini. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri seperti ini. Tari yang menggunakan pola lantai diagonal ini contohnya yaitu tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Berikutnya yaitu pola lantai garis melengkung, bentuknya seperti ini. Penari membentuk garis lingkaran, tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Nah, contoh tari yang menggunakan pola lantai ini yaitu tari Mak Badung dari Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian ada tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, itulah tadi macam-macam pola lantai yang biasa digunakan dalam menari. Kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang telah kita bahas tadi. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.